9.30, namun karena ada pimpinan dari Mahkamah Agung maka sidang baru bisa kami mulai pada saat ini. Sidang dalam perkara pidana nomor 130 Pitsus 2023 PT DKI Jakarta atas nama terdakwa Teddy Minasa Putra bin H. Abu Bakar Mahum dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sesuai dengan jadwal persidangan, acara persidangan pada hari ini adalah untuk pembacaan putusan. Dan oleh karena itu majelis hakim akan membacakan putusannya. Putusan nomor 130 Pitsus 2023 PT DKI. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Nama lengkap Teddy Minasa Putra bin H. Abu Bakar almarhum, nomor KTP 314823117004, kelahiran Manado 23 November 1970, umur 52 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan M. Kapti 1, Gang Sawah 1, garing 188, RT 001, garing RW 004, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Agama Islam, pekerjaan Polri, pendidikan S2, sarjana strata 2. Terdakwa Teddy Minasa Putra bin H. Abu Bakar almarhum ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh 1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022. 2. Penyidik perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023. Penuntut umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak 25 April sampai dengan 24 Mei 2023. Penahanan Hakim Tinggi sampai dengan perpanjangan Ketua Pengadilan sampai pada saat putusan ini dibacakan. Terdakwa di persidangan didampingi oleh penasihat hukum Dr. Hotman Paris Hutapea SH.M.Hum, Peter Talawai SH.CN MBA dan kawan-kawan. Kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum yang beralamat di Kings Court Commercial Blok A 12 Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2023. Pengadilan tinggi tersebut telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 130 Pitsus 2023 PT DKI tanggal 26 Mei 2023 tentang penunjukan majelis hakim. 2. Surat penunjukan Panitra Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 130 Pitsus 2023 garing PT DKI tanggal 26 Mei 2023 tentang penunjukan Panitra Pengganti. Berkas perkara yang bersangkutan. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM strip 36 garing Jakarta Barat garing 01 garing 2023 tanggal 11 Januari 2023 sebagai berikut.
Pertama, bahwa ia terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar almarhum bersama-sama dengan saksi Linda Pujastuti alias Anita dan saksi Dodi Prawira Negara bin Haji Maman Supratman masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah split sync pada hari Sabtu tanggal 2022 sekitar pukul 7.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 10 WIB atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di perumahan Taman Kedoya Baru D12 nomor 29 RT 019 RW 004 Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebonjeruk Jakarta Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut. 1. Berawal pada tanggal 14 Mei 2022, saat kepolisian Resort Polres Bukit Tinggi, Sumatera Barat, melakukan penangkapan terkait dengan adanya peredaran narkotika dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti narkotika jenis sabu seberat 41,387 kg. Selanjutnya saksi Dodi Prawira Negara selaku Kepala Kepolisian Resort Bukit Tinggi melaporkan hasil pengungkapan tersebut kepada terdakwa selaku Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat dengan cara mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor 0813333 02001 milik saksi Dodi Prawira Negara kepada terdakwa dengan nomor handphone 0812117666. Selanjutnya atas laporan tersebut terdakwa memerintahkan saksi Dodi Prawira Negara untuk dibulatkan menjadi seberat 41,4 kg. 2. Pada tanggal 17 Mei 2022, WIB, saksi Dodi Prawira Negara mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada terdakwa untuk meminta petunjuk mengenai waktu pelaksanaan press release penangkapan terkait pengungkapan peredaran narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian terdakwa memberikan arahan kepada saksi Dodi Prawira Negara untuk mengganti sebagian barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dengan tawas sebagai bonus untuk anggota. Atas arahan dari terdakwa tersebut, saksi Dodi Prawira Negara menyatakan tidak berani untuk melaksanakannya. 3. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2022, terdakwa beserta para pejabat utama Polda Sumatera Barat menghadiri acara makan malam di Hotel Santika, Bukit Tinggi. Selanjutnya pada saat acara makan malam tersebut, terdakwa mengatakan, jangan lupa Singgalang 1 kepada saksi Dodi Prawira Negara yang saat itu juga turut hadir pada acara makan malam. 4. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 22 WIB saat saksi Dodi Prawira Negara akan kembali ke Mapolres Bukit Tinggi, tiba-tiba saksi Arif Hadi Prabowo selaku ajudan dari terdakwa menghubungi saksi Dodi Prawira Negara karena saksi Dodi Prawira Negara diminta oleh terdakwa untuk menghadap terdakwa di kamar hotelnya yang berada di lantai 8 Hotel Santika. Selanjutnya setelah saksi Dodi Prawira Negara sampai di dalam kamar terdakwa memberikan arahan kepada saksi Dodi Prawira Negara untuk mengambil barang bukti narkotika jenis sabu hasil pengungkapan Polres Bukit Tinggi lalu menukarnya dengan tawas seberat 10.000 gram guna dipergunakan untuk bonus anggota. 5.
Terhadap arahan dari terdakwa tersebut, saksi Dodi Prawira Negara menyampaikan kepada terdakwa bahwa dirinya tidak berani. Akan tetapi jika terdakwa memerintahkan, maka saksi Dodi Prawira Negara akan mengupayakannya. Namun jika dalam waktu 1 bulan barang tersebut belum diambil juga, maka akan dimusnahkan oleh saksi Dodi Prawira Negara. Karena saksi Dodi Prawira Negara tidak berani menyimpannya terlalu lama, selanjutnya saksi Dodi Prawira Negara meninggalkan kamar hotel terdakwa lalu kembali menuju Mapolres Bukit Tinggi. 6. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 23.41 WIB, terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada saksi Dodi Prawira Negara dengan kalimat mainkan ya mas, dan saksi Dodi Prawira Negara menjawab siap jenderal. Lalu terdakwa menjawab minimal seperempatnya, dan saksi Dodi Prawira Negara jawab kembali siap 10 jenderal. 7. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 9 WIB, Polres Bukit Tinggi melakukan press release yang dihadiri oleh terdakwa beserta para pejabat utama Polda Sumatera Barat di Aula Polres Bukit Tinggi. Selanjutnya setelah melaksanakan press release, terdakwa kembali ke Kota Padang. Kemudian sekira pukul 21.13 WIB, terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada saksi Dodi Prawira Negara untuk mengambil barang bukti berupa narkotika jenis sabu hasil pengungkapan Polres Bukit Tinggi seberat 10.000 gram. Lalu menukarnya dengan tawas dan agar hal tersebut dilaksanakan secara aman atau setidak-tidaknya dilepas secara bertahap. 8. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2022 terdakwa beserta para pejabat utama Polda Sumatera Barat tiba di Polres Bukit Tinggi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika. Lalu setibanya di Polres Bukit Tinggi, seluruh rombongan tersebut langsung menuju ke ruang kerja saksi Dodi Prawira Negara. Kemudian saat sudah berada di ruang kerja saksi Dodi Prawira Negara, terdakwa secara pribadi menanyakan kepada saksi Dodi Prawira Negara terkait bagaimana nantinya cara saksi Dodi Prawira Negara menukar barang bukti narkotika jenis sabu tersebut, dan saksi Dodi Prawira Negara menjawab bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut tidak ditukar pada saat dilaksanakannya prosesi pemusnahan, akan tetapi sebagian barang bukti narkotika jenis sabu seberat 5.000 gram tersebut sudah ditukar dengan 5.000 gram tawas pada tanggal 14 Juni 2022. Lalu disimpan di ruang kerja saksi Dodi Prawira Negara. 9. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 10 WIB dilaksanakanlah pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu hasil pengungkapan Polres Bukit Tinggi yang dihadiri oleh terdakwa beserta para pejabat utama Polda Sumatera Barat yang dilaksanakan di halaman parkir Polres Bukit Tinggi. Adapun dari jumlah barang bukti narkotika jenis sabu seberat 41,4 kg tersebut yang dilakukan pemusnahan sebanyak 35 kg, yang mana dari total seluruh narkotika jenis sabu seberat 35 kg tersebut terdiri dari 30.000 gram merupakan narkotika jenis sabu, sedangkan 5.000 gramnya merupakan tawas yang seolah-olah narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah ditukar oleh saksi Samsul Ma'arif pada tanggal 14 Juni 2022. 10. Kemudian pada tanggal 23 Juni 2022, terdakwa dengan menggunakan handphone merek Y model Mate 40 RS warna hitam nomor 0812117666 mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada saksi Linda Pujastuti alias Anita di nomor handphone 0822 870 94229 dengan mengatakan
ini ada barang 5 kilogram, carikan lawan posisi barang ada di Riau. Lalu saksi Linda Pujastuti alias Anita bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan, barang bisa dibawa ke Jakarta tidak? Selanjutnya terdakwa bilang, kalau bisa cari pembeli yang posisinya ada di Riau. Namun saksi Linda Pujastuti alias Anita menyampaikan kepada terdakwa bahwa dirinya tidak memiliki jaringan pembeli yang posisinya berada di Riau. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Linda Pujastuti alias Anita bahwa nantinya akan ada suruhan terdakwa yang bernama saksi Dodi Prawira Negara yang akan menghubungi saksi Linda Pujastuti alias Anita. 11. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 14 WIB, terdakwa mengirimkan nomor handphone atas nama Anita Cepu melalui pesan aplikasi WhatsApp kepada saksi Dodi Prawira Negara. Dalam hal ini yang dimaksud sosok Anita Cepu oleh terdakwa adalah saksi Linda Pujastuti alias Anita. Adapun maksud dan tujuan terdakwa mengirimkan nomor handphone saksi Linda Pujastuti alias Anita kepada saksi Dodi Prawira Negara ialah agar saksi Linda Pujastuti alias Anita yang nantinya ditugaskan untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut. Dan untuk memudahkan koordinasi antara saksi Dodi Prawira Negara dengan saksi Linda Pujastuti alias Anita. 12. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada saksi Dodi Prawira Negara agar saksi Dodi Prawira Negara menghubungi saksi Linda Pujastuti alias Anita guna meminta saksi Linda Pujastuti alias Anita yang mengambil narkotika jenis sabu tersebut serta nantinya melakukan pembayaran atas pembelian narkotika jenis sabu tersebut secara tunai. 13. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2022 bertempat di Kota Bukit Tinggi dalam acara Sumatera Backfit yang dihadiri oleh terdakwa dan juga perkumpulan Harley Davidson Club Indonesia seluruh Indonesia, saksi Dodi Prawira Negara menemui terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa apakah barang bukti narkotika jenis sabu yang telah disisihkan kiranya dapat disimpan di rumah dinas Kapolda saja. Namun terdakwa memberikan arahan kepada saksi Dodi Prawira Negara untuk menyimpannya sendiri barang bukti narkotika jenis sabu tersebut. 14. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 20.14 WIB, terdakwa kembali mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada saksi Dodi Prawira Negara yang pada pokoknya meminta kepada saksi Dodi Prawira Negara untuk memberi penegasan kepada saksi Linda Pujastuti alias Anita agar menyiapkan pembayaran secara tunai terlebih dahulu sebelum penyerahan narkotika jenis sabu tersebut dilaksanakan. Berdasarkan arahan tersebut, saksi Dodi Prawira Negara menjawab kepada terdakwa bahwa saksi Dodi Prawira Negara telah memberikan penegasan seperti yang dimaksud oleh terdakwa. Namun saksi Linda Pujastuti alias Anita bersikeras untuk mengambil narkotika jenis sabu seberat 1.000 gram terlebih dahulu dari saksi Dodi Prawira Negara dan kemudian membayarnya setelah narkotika jenis sabu seberat 1.000 gram berhasil terjual. Atas informasi dari saksi Dodi Prawira Negara terkait permintaan saksi Linda Pujastuti alias Anita dimaksud, maka terdakwa meminta agar saksi Dodi Prawira Negara menuruti saja permintaan saksi Linda Pujastuti alias Anita tersebut. 15. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 15.24 WIB, saksi Dodi Prawira Negara mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada terdakwa yang pada pokoknya melaporkan akan rencana saksi Dodi Prawira Negara untuk membawa narkotika jenis sabu seberat 5.000 gram
untuk diserahkan kepada saksi Linda Pujastuti alias Anita di Jakarta. Kemudian terdakwa menyetujuinya. 16. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 17.56 WIB, terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada saksi Dodi Prawira Negara yang pada pokoknya menegaskan kepada saksi Dodi Prawira Negara untuk tidak pernah menyerahkan sejumlah uang kepada saksi Linda Pujastuti alias Anita untuk keperluan biaya operasional, dan juga menegaskan kembali kepada saksi Dodi Prawira Negara bahwa serah terima narkotika jenis sabu terjadi apabila saksi Linda Pujastuti alias Anita telah membayar sejumlah uang terlebih dahulu. 17. Bahwa pada tanggal 19 September 2022 sekira pukul 12 WIB, saksi Dodi Prawira Negara menghadap terdakwa dan melaporkan bahwa saksi Dodi Prawira Negara akan membawa narkotika jenis sabu tersebut ke Jakarta melalui jalur darat untuk langsung diserahkan kepada saksi Linda Pujastuti alias Anita, dan pada saat itu terdakwa merespon perkataan dari saksi Dodi Prawira Negara dengan cara menawarkan kepada saksi Dodi Prawira Negara untuk kiranya membawa narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan pesawat bersama dengan terdakwa. Namun saksi Dodi Prawira Negara menyampaikan bahwa hal tersebut akan sangat berisiko dampaknya. 18. Bahwa pada tanggal 21 September 2022 sekira pukul 14.27 WIB, saksi Dodi Prawira Negara mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada terdakwa yang pada pokoknya melaporkan kepada terdakwa bahwa saksi Dodi Prawira Negara akan berangkat ke Jakarta pada subuh keesokan harinya. Lalu pesan melalui aplikasi WhatsApp tersebut dibalas oleh terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan pesan kepada saksi Dodi Prawira Negara agar saksi Dodi Prawira Negara berhati-hati di jalan. 19. Bahwa pada tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 4.30 WIB, saksi Dodi Prawira Negara bersama dengan saksi Samsul Ma'arif berangkat dari Kota Padang menuju ke ibu kota Jakarta dengan menggunakan satu unit mobil Suzuki Jimmy warna kuning stabilo nomor polisi D31 MNY milik saksi Dodi Prawira Negara sambil membawa narkotika jenis sabu yang telah mereka masukkan ke dalam kardus berwarna coklat. Lalu mereka letakkan kardus berwarna coklat tersebut di mobil bagian belakang. 20. Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Linda Pujastuti alias Anita untuk memberikan informasi terkait saksi Dodi Prawira Negara yang telah berangkat ke Jakarta dengan membawa narkotika jenis sabu. 21. Bahwa pada tanggal 24 September 2022 sekira pukul 6 WIB, setibanya saksi Dodi Prawira Negara bersama dengan saksi Samsul Ma'arif di rest area Karangtengah, Tol Tangerang, Jakarta, saksi Dodi Prawira Negara meminta saksi Samsul Ma'arif untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Linda Pujastuti alias Anita yang beralamat di perumahan Taman Kedoya Baru, Blok D 12, nomor 29 RT 019 RW 004, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebenjeruk, Jakarta Barat. Setelah itu, saksi Dodi Prawira Negara berpisah dengan saksi Samsul Ma'arif. 22. Bahwa sekira pukul 6.30 WIB, saksi Samsul Ma'arif tiba di rumah saksi Linda Pujastuti alias Anita yang beralamat di perumahan Taman Kedoya Baru, Blok D12 nomor 29 RT 019 RW 004, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kemudian saksi Samsul Ma'arif menyerahkan satu kotak kardus berisi 5 bungkus plastik narkotika jenis sabu seberat 5.000 gram kepada saksi Linda Pujastuti alias Anita. Selanjutnya saksi Samsul Ma'arif pulang ke rumahnya di daerah Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur. 23. Bahwa
pada sekira pukul 12.35 WIB, saksi Dodi Prawira Negara mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada terdakwa yang pada pokoknya menginformasikan bahwa narkotika jenis sabu telah diterima langsung oleh saksi Linda Pujastuti alias Anita dan akan dibayarkan sebesar 400 juta rupiah per 1000 gram, namun dikurangi sebesar 50 juta rupiah untuk saksi Linda Pujastuti alias Anita, dan selain itu juga dikurangi lagi sebesar 50 juta rupiah untuk orang yang menyambungkan kepada pembeli, sehingga nantinya uang yang akan diterima dari hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut jumlahnya sebesar 300 juta rupiah. Dan selanjutnya saksi Dodi Prawira Negara meminta arahan kepada terdakwa terkait skema penjualan narkotika jenis sabu tersebut. 24. Bahwa pada awalnya terdakwa sempat tidak menyetujui skema penjualan narkotika jenis sabu tersebut dan menyuruh saksi Dodi Prawira Negara untuk menarik kembali narkotika jenis sabu dari saksi Linda Pujastuti alias Anita. Akan tapi saksi Dodi Prawira Negara mengatakan kepada terdakwa bahwa satu bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu seberat 1000 gram telah berhasil terjual dan tidak mungkin untuk ditarik kembali. Sementara sisa 4 bungkus plastik masing-masing berisi narkotika jenis sabu seberat 4000 gram masih dalam keadaan utuh. 25. Berdasarkan arahan dari terdakwa kepada saksi Dodi Prawira Negara untuk menarik kembali narkotika jenis sabu dari saksi Linda Pujastuti alias Anita, maka kemudian saksi Dodi Prawira Negara meminta saksi Samsul Ma'arif untuk menarik kembali narkotika jenis sabu dari saksi Linda Pujastuti alias Anita. Lalu sekira pukul 19.30 WIB, saksi Samsul Ma'arif tiba di rumah saksi Linda Pujastuti alias Anita dan langsung mengambil narkotika jenis sabu yang belum laku terjual serta mengambil uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar 350 juta rupiah. Kemudian setelah saksi Samsul Ma'arif menerima 4 bungkus plastik narkotika jenis sabu dan mengambil uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar 300 juta rupiah dari saksi Linda Pujastuti alias Anita, selanjutnya 4 bungkus plastik narkotika jenis sabu dan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar 300 juta rupiah tersebut diserahkan oleh saksi Samsul Ma'arif kepada saksi Dodi Prawira Negara. 26. Bahwa pada tanggal 26 September 2022, saksi Dodi Prawira Negara bersama dengan saksi Fatullah Adiputra menukarkan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu di Bank BCA Cibubur Rumdina dan di perusahaan penukaran mata uang asing dolar Asia Cibubur sebesar 300 juta rupiah ke dalam mata uang dolar Singapura, yang kemudian setelah ditukarkan jumlah nominal uangnya berubah menjadi sebesar 27.300 dolar Singapura. Selanjutnya saksi Dodi Prawira Negara mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan bahwa saksi Dodi Prawira Negara telah berhasil menukarkan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar 300 juta rupiah tersebut ke dalam mata uang dolar Singapura menjadi sebesar 27.300 dolar Singapura dan kemudian akan diserahkan kepada terdakwa. Lalu setelah saksi Dodi Prawira Negara melaporkan melalui pesan aplikasi WhatsApp tersebut, terdakwa pun menyetujui. 27. Bahwa pada tanggal 29 September 2022, sekira pukul 19 WIB, saksi Dodi Prawira Negara dihubungi oleh saksi Arif Hadi Prabowo yang menyampaikan pesan dari terdakwa agar saksi Dodi Prawira Negara datang berkunjung ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan MKV 1 Gang Sawo 1/188 RT 01/RW 04 Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kemudian sekira pukul 21 WIB, saksi Dodi Prawira Negara tiba di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan MKV 1
Gang Sawo 1/188 RT 01/RW 04 Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Selanjutnya saksi Dodi Prawijardegara menyerahkan paper bag kecil yang di dalamnya berisi mata uang Singapura sejumlah 27.300 dolar Singapura dari hasil penjualan narkotika jenis sabu kepada terdakwa di ruang tamu rumah terdakwa. Dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Dodi Prawijardegara bahwa seharusnya saksi Linda Pujastuti alias Anita hanya mendapatkan 10% dari harga 400 juta rupiah, bukan mendapatkan 100 juta rupiah. Dalam kesempatan itu pula, saksi Dodi Prawijardegara melaporkan kepada terdakwa bahwa terkait narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 4.000 gram tersebut masih disimpan oleh saksi Dodi Prawijardegara di rumah saksi Dodi Prawijardegara yang beralamat di Jalan Mandiri RT 005 RW 003 Depok, Jawa Barat sesuai dengan arahan dari terdakwa. 28 bahwa pada tanggal 3 Oktober 2022 saksi Samsul Ma'arif diminta oleh saksi Dodi Prawijardegara untuk menyerahkan kembali 2 bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 1.000 gram kepada saksi Linda Pujastuti alias Anita yang sebelumnya disimpan di rumah saksi Dodi Prawijardegara yang beralamat di Jalan Mandiri RT 005 RW 003 Depok, Jawa Barat. Selanjutnya saksi Samsul Ma'arif menyerahkan kembali 2 bungkus berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 1.000 gram langsung kepada saksi Linda Pujastuti alias Anita di perumahan Taman Kodaya Baru Blok D12 nomor 29 RT 019 RW 004 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, yang kemudian oleh saksi Linda Pujastuti alias Anita 1 bungkus narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 1.000 gram diberikan kepada saksi Kasranto untuk dijual kembali. 29 bahwa pada tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 19 WITA, saksi Dodi Prawijardegara menjemput terdakwa di Bandara Ngurah Rai, Bali. Dan pada saat itu saksi Dodi Prawijardegara melaporkan kepada terdakwa bahwa narkotika jenis sabu kurang lebih seberat 2.000 gram sudah diserahkan kepada saksi Linda Pujastuti alias Anita, dan saksi Pujastuti alias Anita setuju bahwa untuk per kilogram narkotika jenis sabu harganya itu 360 juta rupiah. Selanjutnya terdakwa mengatakan berarti 720 juta ya mas, dan saksi Dodi Prawijardegara menjawab siap jenderal. Lalu terdakwa menjawab ya sudah, minggu depan saja. 30 bahwa pada tanggal 11 Oktober 2022 saksi Linda Pujastuti alias Anita mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada terdakwa yang pada pokoknya melaporkan kepada terdakwa bahwa hasil penjualan atas narkotika jenis sabu yang diserahkan kepada saksi Linda Pujastuti alias Anita pada tanggal 3 Oktober 2022 telah berhasil terjual sejumlah 200 juta rupiah. 31 bahwa pada tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 WIB saat saksi Linda Pujastuti alias Anita sedang berada di rumah yang beralamat di perumahan Taman Kedoya Baru, Blok D12 nomor 29, RT 019 RW 04, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Saksi Linda Pujastuti alias Anita didatangi petugas kepolisian yakni saksi Riki Pranata, Filvaldi, saksi Rio Angwidya Kartika, saksi Dwi Prasetyo, saksi Baru Trisno, saksi Irwan Saputra, saksi James Swalun Sianipar, dan saksi Praditama Ramadan menginformasikan bahwa mereka telah melakukan penangkapan saksi Kasranto. Selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan saksi Linda Pujastuti alias Anita. Lalu ditemukan barang bukti berupa A. 1 bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu berat bruto 943 gram. B. 1 buah handphone merek Samsung warna hitam
SIM-card nomor 0822 8709 4229. C. Satu buah kartu ATM, paspor BCA nomor kartu 6019 0040 1006 7484. 32. Kemudian petugas kepolisian menginterogasi saksi Linda Pujastuti alias Anita perihal dari mana saksi Linda Pujastuti alias Anita mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut. Lalu saksi Linda Pujastuti alias Anita mengatakan bahwa narkotika jenis sabu didapatkan dari terdakwa melalui orang suruhannya yang bernama Saudara Dodi yang diperankan oleh figur saksi Samsul Ma'arif. Kemudian saksi Linda Pujastuti alias Anita diminta oleh anggota kepolisian untuk menghubungi orang yang bernama Saudara Dodi yang diperankan oleh figur saksi Samsul Ma'arif untuk datang ke rumah saksi Linda Pujastuti alias Anita dengan alasan akan melunasi sisa penjualan narkotika jenis sabu. Selanjutnya tidak berapa lama kemudian orang yang bernama Saudara Dodi yang diperankan oleh figur saksi Samsul Ma'arif tiba di rumah saksi Linda Pujastuti alias Anita. Lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa A. Satu buah handphone merek iPhone warna hitam berikut SIM card 08588884444. B. Satu buah handphone merek Vivo warna biru berikut SIM card 0821 1338 6656. 3. Kemudian petugas kepolisian menginterogasi saksi Samsul Ma'arif terkait apakah masih menyimpan narkotika jenis sabu. Lalu saksi Samsul Ma'arif menerangkan bahwa masih terdapat narkotika jenis sabu lainnya yang disimpan oleh saksi Dodi Prawira Negara di rumahnya yang berlama di Jalan Mandiri RT 005 RW 003 Depok, Jawa Barat. Selanjutnya petugas kepolisian membawa saksi Samsul Ma'arif dan saksi Linda Pujastuti alias Anita ke rumah saksi Dodi Prawira Negara dan sekira pukul 19 WIB dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Dodi Prawira Negara. Lalu ditemukan barang bukti berupa satu buah kardus warna coklat yang berisikan satu plastik putih berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 984 gram. Satu plastik putih berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 995 gram. 34. Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan nomor lab T24547-NNF-2022 tanggal 25 Oktober 2022 disimpulkan satu bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat neto 10,0126 gram diberi nomor barang bukti 2954-2022-NF dan satu bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat neto 9,9740 gram diberi nomor barang bukti 2955-2022-NF yang disita dari saksi Dodi Prawira Negara dan saksi Samsul Ma'arif tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor UUD 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. 35. Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan nomor lab T24548 NNF garing 2022 tanggal 25 Oktober 2022 disimpulkan satu bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat neto 5,2625 gram diberi nomor barang bukti 2956-2022-NF yang disita dari saksi Linda Pujastuti alias Anita tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor UUD 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. 36.
Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan nomor lab .24550/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 disimpulkan 1 bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat neto 9,3419 gram diberi nomor barang bukti 2957/2022/NF. 1 bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat neto 10,1245 gram diberi nomor barang bukti 2958/2022/NF, dan 1 bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat neto 9,3730 gram diberi nomor barang bukti 2959/2022/NF. Yang disita dari saksi Kasranto tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor U61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Linda Pujastuti alias Anita dan saksi Dodi Prawiranegara dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram tidaklah memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan ancam pidana dalam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau kedua, bahwa ia terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar almarhum bersama-sama dengan saksi Linda Pujastuti alias Anita dan saksi Dodi Prawiranegara bin Haji Maman Supratman masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 7.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 10 WIB atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di perumahan Taman Kedoya Baru Blok D12 nomor 29 RT 19 bertempat di perumahan Taman Kedoya RW 004 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagaimana telah diuraikan di dalam dakwaan pertama. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1A ke 1 KUH pidana. Menimbang bahwa tuntutan pidana penuntut umum pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar almarhum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar
dan menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram sebagaimana diatur di dalam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 untuk membuktikan di persidangan tentang narkotika Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Pidana sesuai dakwaan pertama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar almarhum dengan pidana mati dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 buah tas belanja warna merah, di dalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat 102 gram bruto telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat neto 87,4822 gram dan untuk membuktikan di persidangan dengan berat neto 9,3419 gram. 2. 1 bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat 102 gram bruto telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember tahun 2022 dengan berat neto 89,7385 gram dan untuk pembuktian di persidangan dengan berat neto 10,1245 gram. 3. 1 bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat 101 gram bruto telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat neto 89,2051 gram dan untuk pembuktian di persidangan dengan berat neto 9,3720 gram. 1 buah kardus warna coklat yang berisikan 1 plastik putih berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 984 gram telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat neto 963,395 gram dan untuk pembuktian di persidangan dengan berat neto 9,8201 gram serta untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat neto 9,9740 gram. 2. 1 plastik putih berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 995 gram telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat neto 973,5606 gram dan untuk pembuktian di persidangan dengan berat 9,8911 gram serta untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat 10,0126 gram. 3. 1 bungkus plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu berat bruto 941 gram telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember tahun 2022 dengan berat neto 924,3158 gram dan pembuktian di persidangan dengan berat neto 5,1549 gram serta untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat neto 5,2625 gram. Kemudian 1 buah handphone merek Huawei 40RS warna hitam tanpa SIM card dengan nomor 8623930449810894 dan 862394985647 dirampas untuk dimusnahkan. Kemudian 1 unit Black Coach
HIK Passion DS 7716 NI KA4-16P serial nomor D 927 30199 dikembalikan kepada terdakwa melalui saksi Arif Hadi Prabowo. Kemudian 1 lembar printout berisikan potongan video liputan TV1 menit ke-456 berisikan press release yang dihadiri oleh Forkopindo yaitu Kejari, Kapolres, Dandim, Wali Kota yang dimuat oleh akun YouTube TV1 yang diupload tanggal 20 Oktober 2022 dengan judul Jenderal Polisi Pengendali Sabu telusuri TV1. Kemudian 1 dokumen berisi 1 surat perintah, 7 surat ketetapan status barang sitaan, dan 2 berita acara pemusnahan barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara ini. Kemudian 1 buah plastik merek Sendis 16 GB warna hitam dan merah yang berisikan potongan video liputan TV1 selama 16 detik tentang press release tanggal 14 Juni 2022 yang dikomentasikan TV1 tanggal 15 Juni 2022 dikembalikan kepada terdakwa. 4 biaya perkara dibebankan kepada negara. Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam putusannya nomor 86 pidana Pitsus 2023 Pengadilan Jakarta Barat tanggal 9 Mei tahun 2023 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar almarhum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup. 3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 4. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah tas belanja warna merah, di dalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat 102 gram bruto telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat neto 87,4822 gram dan untuk pembuktian di persidangan dengan berat neto 9,3419 gram. 1 bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat 102 gram bruto telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat neto 89,785 gram dan untuk pembuktian di persidangan dengan berat neto 10,1245 gram. Kemudian 1 bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat 101 gram bruto telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022. Kemudian 1 buah kardus warna coklat yang berisikan 1 plastik putih berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 984 gram telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat 963,395 gram dan untuk pembuktian di persidangan dengan berat 9,8201 gram serta untuk pemeriksaan dengan berat untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat 9,9740 gram. Kemudian 1 plastik putih narkotika berjenis sabu dengan berat 995 gram telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember tahun 2022
dengan berat neto 937,56 gram dan untuk pembuktian di persidangan dengan berat neto 9,8911 gram serta untuk pemeriksaan laboratorium berat neto 10,0126 gram. Satu buah handphone merek Highway 40 RS warna hitam tanpa SIM card dengan IMEI 8623930499810894 dipergunakan dalam perkara terdakwa Dodi Prawira Negara. Kemudian satu unit Black Decoats HIK Passion DC 7716 NIK 4-16P serial D927319 dikembalikan kepada terdakwa. Membebankan biaya kepada negara. Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut, terdakwa melalui kuasanya mengajukan permintaan banding pada tanggal 11 Mei 2023 dan telah diberitahukan kepada penuntut umum pada tanggal 16 Mei 2023. Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut, penuntut umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 12 Mei 2023 dan telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 19 Mei 2023. Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan memori banding tanggal 24 Mei 2023 yang diterima di Kepanitraan Pengadilan Jakarta Barat pada tanggal 24 Mei tahun 2023 dan telah diberitahukan kepada penuntut umum tanggal 26 Mei 2023. Menimbang bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta untuk pemeriksaan tingkat banding kepada terdakwa dan penuntut umum melalui surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 Mei 2023 untuk mempelajari berkas perkara di Kepanitraan Pengadilan Jakarta Selatan dalam waktu 7 hari setelah pemberitahuan tersebut diterima. Menimbang bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa dan penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima. Menimbang bahwa dalam memori banding terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara aku telah bertindak tidak imparsial atau memihak dan tidak adil karena 1. Dalam pertimbangan hukumnya mengutip bulat-bulat atau copy paste seluruh uraian fakta versi penuntut umum dalam surat dakwaan atau surat tuntutan dan hanya mempertimbangkan saksi-saksi, ahli dan bukti-bukti yang diajukan penuntut umum. 2. Tidak ada saksi yang melihat dan mengetahui secara pasti tentang adanya penukaran narkotika dengan tawas, bahwa penyidik dari Polres Bukit Tinggi yang menangani perkara tersebut tidak ada yang ditanyakan tentang penukaran narkotika tersebut. Bahkan tidak ada penggalian residu dari narkotika yang dibakar untuk mengetahui apakah ada tawas yang ikut terbakar. 3. Tidak ada narkotika yang disita dari terdakwa, sedangkan narkotika disita dari Linda Pujastuti dan narkotika yang disita dari Dodi Prawira Negara tidak jelas asal usulnya. Apakah berasal dari penyisihan narkotika sebanyak 45 gram yang disita dari terdakwa lain, serta tidak ada uji laboratoris perbandingan
apakah senyawa elemen 4 gram narkotika yang berada di rumah Dodi Prawirnegara dan rumah Linda Pujiastuti sama atau tidak. 4. Cara pengambilan alat bukti elektronik melanggar ketentuan pasal 6 Undang-Undang IT yang wajib dilakukan dengan digital forensik secara utuh dan menyeluruh. 5. Dengan adanya perintah dari terdakwa untuk memusnahkan narkotika, maka unsur turut serta bagi terdakwa telah terpenuhi. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penasihat hukum terdakwa memohon agar Pengadilan Tinggi Jakarta memutuskan mengadili menerima permintaan banding yang diajukan oleh terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar almarhum pembanding, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 96/PIT Sus /2023 Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 9 Mei 2023 mengadili sendiri. 1. Menyatakan terdakwa Teddy Minahasa Putra Sarjana Hukum SIK MH bin Haji Abu Bakar almarhum tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum. A. Dakwaan ke-1 sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, Yunto pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. B. Dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, Yunto pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang Pidana. Atau setidak-tidaknya menyatakan surat dakwaan jaksa umum batal demi hukum dan atau surat tuntutan jaksa umum tidak dapat diterima. 2. Membebaskan terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar almarhum dari segala tuntutan hukum atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum tersebut. 3. Memerintahkan agar terdakwa Teddy Minahasa bin Haji Abu Bakar almarhum segera dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan diucapkan. 4. Memulihkan segala hak terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar almarhum dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya. 5. Membebankan biaya kepada negara. Atau apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, kami mohon agar diberikan keputusan yang seadil-adilnya demi tegaknya hukum dan keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari, meneliti, dan mencermati dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari surat dakwaan penuntut umum, berita acara sidang, alat bukti yang diajukan oleh kedua pihak, baik berupa surat maupun saksi, memori banding terdakwa, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 96/PIT Sus /2023 Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 9 Mei 2023 tersebut, Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili perkara ini dengan pertimbangan hukum sebagai berikut. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan disusun secara alternatif, yaitu ke-1, turut serta secara tanpa hak menawarkan untuk dijual atau menjual atau menjadi perantara jual beli narkotika atau menukar narkotika golongan 1 bukan tanaman
yang beratnya lebih dari 5 gram sebagaimana diatur dalam dan diancam pidana dalam pasal 118 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Atau kedua, turut serta menjual, memiliki, menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Menimbang bahwa meskipun terdakwa didakwa dengan dakwaan dalam bentuk alternatif yang memberikan pilihan bagi majelis hakim untuk dapat memilih dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan, akan tetapi oleh karena pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan alternatif pertama yang ancaman pidananya lebih tinggi dari dakwaan alternatif kedua, maka majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama. Menimbang bahwa terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dan tindak pidana yang didakwakan dan tidak terdapat adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf serta terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Menimbang bahwa unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan alternatif pertama, yaitu pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah: pertama, unsur barang siapa. Yang kedua, secara melawan hukum. 3, menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram. Menimbang bahwa unsur dari tindak pidana tersebut oleh penuntut umum dalam tuntutannya berpendapat bahwa semua unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi, sedangkan penasihat hukum terdakwa berpendapat bahwa semua unsur, terutama unsur kedua dari unsur ketiga, tidak terpenuhi. Menimbang bahwa terhadap kedua pendapat tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menyatakan berpendapat melalui putusannya nomor 96/Pidana-Sus 2023 PN Jakarta Barat tanggal 9 Mei 2023 bahwa semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi dan selanjutnya menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut penasihat hukum terdakwa telah menyatakan banding dan telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas. Menimbang bahwa terhadap memori banding dari penasihat hukum terdakwa tersebut, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa dari uraian dakwaan jaksa penuntut umum telah diuraikan awal dari adanya tangkapan barang bukti narkotika sejumlah 41 gram, 387 gram yang kemudian dilaporkan oleh saksi Dodi Prawiranegara terdakwa dalam perkara lain kepada terdakwa, dan setelah konferensi pers terdakwa di ruang kerja Dodi Prawiranegara menyampaikan agar barang bukti disisihkan sejumlah 10 kg. Selanjutnya melalui komunikasi WhatsApp menyampaikan lagi tentang penyisihan barang bukti dengan cara menukar dengan tawas, dan selanjutnya diuraikan pula adanya komunikasi antar terdakwa dengan Dodi, dengan Samsul Ma'arif dan juga dengan Linda Pujiastuti
yang semuanya dilakukan melalui aplikasi WhatsApp. Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya komunikasi dengan menggunakan sarana teknologi informasi, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu yang pertama, mencocokkan antara 2 atau 3 alat yang dipergunakan oleh masing-masing pihak yang melakukan komunikasi. Sebab dengan cara ini dapat dipastikan bahwa sumber informasi benar berasal dari alat komunikasi yang satu dengan alat komunikasi yang lain. Hal ini menjadi penting oleh karena dengan kecanggihan teknologi, nomor WhatsApp dapat di-cloning sehingga kalau hanya melihat alat komunikasi penerima, maka keadaan ini dapat menjadi keliru. Yang kedua, apabila data komunikasi telah dihapus, maka satu-satunya cara untuk membuktikan adanya komunikasi tersebut adalah dengan menggunakan digital forensik dari alat yang dipergunakan melalui komunikasi. Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dokumen yang terlampir dalam berkas perkara, tidak ditemukan adanya digital forensik yang dapat membuktikan adanya komunikasi melalui WhatsApp dari alat komunikasi terdakwa, baik kepada Dodi Prawiranegara, kepada Linda Pujiastuti, maupun kepada Samsul Ma'arif. Menimbang bahwa namun demikian, terdakwa sendiri dalam eksepsinya yang disampaikan di muka persidangan telah mengakui bahwa tujuan penjualan narkotika yang dilakukan oleh Linda Pujiastuti adalah untuk menjebak Linda Pujiastuti sebagai balas dendam karena telah membohongi terdakwa berkaitan dengan informasi adanya transaksi narkotika di Laut Cina. Menimbang bahwa dengan adanya pengakuan oleh terdakwa sendiri untuk menjebak saksi Linda Pujiastuti, apabila dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan lainnya, sebagaimana telah diuraikan dalam putusan pengadilan tingkat pertama, dan alasan untuk menjebak saksi Linda Pujiastuti yang tidak disertai dengan penangkapan saksi Linda oleh terdakwa setelah menjual narkotika dan atau oleh aparat atas perintah terdakwa, membuktikan bahwa penjualan narkotika oleh Linda merupakan kehendak terdakwa. Menimbang bahwa mengenai memori banding lainnya dari penasihat hukum yang telah disampaikan dalam pembelaan dan duplik telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh pengadilan tingkat pertama. Sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum, maka pengadilan tinggi mengambil alih pertimbangan hukum tersebut dan menjadikannya sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding. Menimbang bahwa mengenai memori banding dari penuntut umum yang pada intinya berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak memberikan efek jera, baik bagi pelaku tindak pidana maupun bagi calon pelaku tindak pidana, akan menjadi bagian dari pertimbangan tentang alasan yang meringankan dan yang memberatkan terdakwa. Menimbang bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding telah memenuhi prinsip pemidanaan yang bersifat imperatif memaksa dan sekaligus juga bersifat preventif edukatif, serta cukup adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang sebagaimana telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim tingkat pertama. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 96/Pitsus/2023/PN Jakarta Barat tanggal 9 Mei 2003 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan. Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan-alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari tahanan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP, Majelis Hakim tingkat banding akan menetapkan terdakwa tetap ditahan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana,
maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini. Mengingat Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUH Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, mengadili menerima permintaan banding dari terdakwa dan penuntut umum. 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 96 Pitsus 2023 garing PN Jakarta Barat tanggal 9 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan, membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 oleh Siranda Palayukan SHM sebagai Hakim Ketua, H. Muhammad Lutfi SHMH, Teguh Haryanto SHM, Dr. H. Yahya Sam SHMH, dan Dr. H. Sumpeno SHMH sebagai hakim-hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Sopan Girsang SHMH, panitera pengganti pada pengadilan tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa. Setelah pembacaan putusan ini, maka sidang dinyatakan selesai dan sidang ditutup.